Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang video tutorial bagi seorang dosen ketika mengisi pengajuan PAK online atau jabatan fungsional lanjutan, baik yang dari tenaga pendidik ke asisten ahli ke lektor, atau dari lektor ke lektor kepala atau lain sebagainya. Pada kesempatan ini, pengajuannya itu dilaksanakan menggunakan website pak.lldiktri10.id yang berada di bawah lingkungan Kopertis atau LLDikti wilayah 10 mencakup Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Langsung saja kita kunjungi alamat websitenya yang berada pada link pak.lldiktri10.id. Kemudian Bapak Ibu dapat login menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh admin dari perguruan tinggi masing-masing. Sekarang saya posisinya sudah berada pada halaman beranda daripada akun saya. Di sini terdapat ada 4 menu ya. Keempat menu ini Bapak Ibu harus lengkapi ketika akan pengajuan. Dalam hal ini saya contohkan saya sedang mengajukan PAK online dari asisten ahli ke lektor 200. Saya sudah berhasil menginputkan data-data yang diperlukan. Ini posisi kum saya sekarang. Saya sudah proses mencapai 261 kumnya, jadi itu eligible untuk 200, lektor 200. Oke. Saya cek di sini ada setidaknya ada 7 tahapan atau 7 bagian yang perlu Bapak Ibu isi atau lengkapi datanya. Yang pertama itu adalah bagian pendidikan, yang kedua pelaksanaan pendidikan, yang ketiga pelaksanaan penelitian, yang keempat pelaksanaan pengabdian, yang kelima penunjang tugas dosen, yang keenam upload file pendukung, dan yang ketujuh baru tahapan pengusulan atau buat usulan PAK. Di samping ini kita juga harus melengkapi di bagian data dasar yang terdiri sebenarnya yang tadi itu adalah sebagian kecil dari data yang harus dilengkapi. Di samping nanti ada biodata dosen, perubahan data dosen, kelengkapan biodata, dokumen dosen, baru ditambah yang 7 bagian tadi. Nah, dalam hal ini saya akan langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian biodata dosen. Nah, di sini kita melengkapi data kita, data Bapak Ibu sendiri. Lengkapilah data berdasarkan data yang sebelumnya. Nah, di sini setidaknya ada dia minta NIDN, dan ini sudah default dari sistem, tidak bisa dirubah. Kecuali yang lain, yang di sini tandanya ketika kita klik, dia itu ada warna biru, seperti ini, baru bisa dirubah. Kalau tidak ada muncul, berarti dia tidak bisa dirubah. Contoh ini, berarti bisa. Nah, itu dia. Sampai ke bagian terakhir, sampai ditanya itu adalah nama pimpinan. Pimpinan di sini namanya diambil itu saya sebagai dosen itu Kaprodi, ya, ketua prodi daripada pimpinan fakultas ataupun sekolah tinggi ataupun universitas Bapak Ibu. Atau bisa saja wakil dekan, atau ketua sekolah tinggi ataupun dan lain sebagainya yang menyangkut unsur pimpinan. Yang kedua, yaitu bagian perubahan data dosen. Nah, perubahan data dosen ini adalah Bapak Ibu setidaknya ada 3 bagian nanti. Yang pertama itu pendidikan. Nah, ini histori pendidikan S1, S2, dan S3. Yang kedua itu jabatan fungsional. Yang ketiga itu kepangkatan atau in-passing. Oke, nanti silakan lengkapi sesuai dengan yang diminta, ya, lengkapi dan lampirkan itu menggunakan ijazah dan transkrip. Untuk pendidikan, jabatan fungsional itu dilampirkan adalah SK jabatan fungsional dalam bentuk PDF.
Dan begitu juga dengan kepakatan atau in-passing itu dilengkapi dengan SK in-passing yang sudah dikeluarkan bagi yang mengusulkan dari asisten ahli, kolektor, dan seterusnya. Oke, kita coba ke bagian yang selanjutnya, kelengkapan biodata. Nah, di sini kita hanya sifatnya melakukan pengecekan ya. Pengecekan di sini ini berhubungan dengan bagian yang biodata dosen tadi. Nah, kita cek apakah benar ini. Jika ada kesalahan, silakan ubah di bagian biodata dosen. Selanjutnya, dokumen dosen. Nah, dokumen dosen ini ada diminta dua bagian ya. Yang pertama itu scan asli, legalisir atau sertifikat pendidik. Ini sudah atau bagi dosen yang sudah lulus sertifikasi. Kemudian yang kedua adalah scan asli SK bagi dosen tetap yayasan atau bagi dosen PNS sesuai dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan. Lanjut, itu adalah riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini hanya berlaku bagi dosen PNS. Sedangkan bagi dosen non-PNS itu tidak perlu diisi. Nah, itu dia. Di sini juga dibuat keterangan bahwasanya ini diisi dengan dosen berstatus PNS dan isinya hanyalah diklat prajabatan. Selain dosen PNS, bagian ini tidak perlu diisi. Oke, jadi keterangannya sudah cukup jelas. Selanjutnya, itu bagian pelaksanaan pendidikan. Nah, bagian ini terdapat beberapa item yang bisa digunakan atau Bapak Ibu inputkan. Yang pertama itu adalah pelaksanaan perkuliahan, bimbingan menguji, dan lain sebagainya. Ini menyangkut pelaksanaan pendidikan. Dan kebetulan saya sudah inputkan dan saya ada 24 dengan rincian. Nah, saya sudah masukkan rinciannya. Nah, ini di bagian-bagian yang perlu diinputkan. Nama mata kuliah, SKS, jumlah kelas, kondisi kelas, perawat atau tim, tanggal mengacu kepada SK, tahun ajaran, dan URL dari lampiran yang menyangkut perkuliahan ini. Nah, di sini sudah nampak. Di sini di dalam mata kuliah itu 3 SKS mata kuliah diakui itu 1,5 kumnya ya, atau angka kreditnya itu hanya 1,5. Begitu. Sedangkan dalam satu semester dia hanya mengakui sebanyak 12 SKS ya. Mengakui hanya sebanyak 12 SKS. Lebih dari 12 SKS tidak akan dihitung oleh sistem. Seperti itu. Contoh, saya di sini itu berada pada genap 2019-2020. Itu saya inputkan lebih kurang itu ada 12 SKS. Di sini ada cuma 3 mata, cuman ada mata kuliah yang paralel. Jadi jumlahnya 12. Dan diakui itu hanya sebanyak lebih kurang itu adalah 3 ditambah 1, 4,5, 5,5. Jadi diakui itu hanya 5,5 ya, hanya 5,5 kum dalam satu semester. Itu penjelasan. Oke, kita kembali selanjutnya. Mungkin selanjutnya ada mengisi tentang data tentang membimbing seminar mahasiswa, kemudian membimbing mahasiswa kerja praktek, kerja nyata, dan kerja praktek lapangan. Nah, ini hukumnya bervariatif, tergantung dari sistem. Selanjutnya ada juga membimbing atau ikut membimbing menghasilkan disertasi tesis ya. Ini adalah pembimbing utama.
Kemudian ada pembimbing pendamping. Ini tergantung dari fakultas atau home base Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu mengajar di bagian pasca sarjana, tentu Bapak Ibu membimbing tesis atau disertasi. Jika hanya sarjana, itu skripsi. Begitu juga dengan D3, itu laporan akhir studi. Kemudian bertugas sebagai penguji pada ujian akhir. Apakah sebagai ketua penguji atau sebagai anggota penguji. Nah, ini. Kemudian sampai membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program kuliah, mengembangkan bahan ajar kuliah, menyampaikan orasi ilmiah, menduduki jabatan, membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya. Ini bagi yang sudah senior ya. Kemudian melakukan kegiatan data sharing, kemudian terakhir itu melakukan pengembangan diri bersih untuk meningkatkan kompetensi. Ini dapat berupa salah satunya itu adalah pelatihan atau diklat applied abroad. Contohnya yang memiliki rank waktu pelaksanaan. Itu kira-kira untuk bagian pelaksanaan pendidikan. Lanjut kita masuk bagian pelaksanaan penelitian. Nah, di penelitian di sini yang mengacu ke semuanya adalah semua hasil penelitian yang sudah dipublikasi. Nah, itu dia. Baik dalam bentuk buku apapun jenisnya, dalam bentuk jurnal ilmiah, nasional, internasional. Kemudian ada jurnal ilmiah yang tidak terakreditasi, seminar, poster, dan lain-lain sebagainya. Ini. Kemudian lanjut itu pelaksanaan pengabdian. Nah, pengabdian di sini baik ini pastinya berupa pelaksanaan pengabdian berupa laporan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat atau memberikan penyuluhan atau menduduki jabatan ya. Atau melaksanakan pengembangan hasil dari pelaksanaan pendidikan dan penelitian yang sudah saya bahas sebelumnya. Itu kira-kira. Dan untuk KUM itu untuk lektor 200 diakui hanya 5. Sedangkan untuk lektor 300 adalah 15. Kebetulan saya sekarang ini untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakatnya ada 15 KUM. Oke. Yang selanjutnya penunjang data dosen. Nah, penunjang data dosen ini adalah kegiatan yang dilaksanakan kita sebagai dosen itu dapat beberapa bagian. Contoh, menduduki jabatan atau panitia pada badan atau perguruan tinggi, ikut profesi dosen, atau mewakili perguruan tinggi. Dan ini di sini terdapat sekitar itu adalah sampai 10 bagian ya. 10 bagian. Ini KUM-nya bervariatif. Lanjut adalah itu dan terakhir itu kita harus mengupload file pendukung. File pendukung ini terdapat 13 file yang terdiri dari ini scan asli prestasi kerja, ini maksudnya adalah SKP ya. SKP ini pelaksanaan kinerja kita selama 2 tahun terakhir. Kemudian berita acara pertimbangan senat perguruan tinggi yang ditandatangani, daftar hadirnya, scan asli dupa yang sudah ditandatangani itu dapat di-download di bagian sistem. Kemudian scan asli penetapan angka kredit ini di sistem ini download. Kemudian sampai scan asli pengesahan validasi ilmiah ya. Ini karya ilmiah kita berikan pengesahan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Scan asli pengantar dari rektor perguruan tinggi. Scan asli bermaterai tidak terikat
sebagai PNS di instansi lain, ini bagi dosen yayasan. Jika tidak seorang pakai PNS, berarti tidak perlu diisi. Kemudian scan asli surat keabsahan ilmiah bermaterai ditandatangani. Ini adalah seluruh jurnal atau pelaksanaan penelitian yang diinputkan tadi itu dibuat satu file listnya. Kemudian untuk nomor 10 sampai 13 ini di-download di sistem. Oke. Selanjutnya, jika sudah diisi semuanya, silakan kita arahkan ke bagian cetak, klik satu kali, kemudian usulan pengajuan klik. Nah, di sini adalah ke-6 bagian yang saya maksud tadi yang bisa di-download dan ditandatangani, kemudian di-scan dalam bentuk PDF, kemudian baru di-upload kembali di bagian upload file pendukung, yaitu pada mulai dari nomor 10 sampai nomor 4 dan nomor 5. Kira-kira itu saja dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.